Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di pertemuan ketiga mata kuliah teori organisasi pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Puan Magalatung. Jadi tetap dalam kondisi pandemik COVID-19, jadi masih menggunakan sarana-sarana online untuk proses perkuliahan. Jadi diharapkan perkuliahan ini tetap efektif walaupun menggunakan media-media online. Jadi perbedaan yang mendasar dari mahasiswa dan siswa itu adalah mahasiswa dituntut untuk mandiri dalam proses belajarnya. Jadi kita tinggal melempar materinya, adik-adik yang mengeksploitasi sampai menemukan hal-hal baru dalam materi-materi yang disampaikan oleh tenaga pengajar di perguruan tinggi masing-masing. Jadi tidak disuap ilmunya. Adik-adik harus memiliki tingkat kesadaran yang besar untuk belajar sehingga bisa meningkatkan kemampuan akademiknya. Jadi pada pertemuan ketiga ini mata kuliah teori organisasi kita akan membahas mengenai kelompok di dalam organisasi. Kenapa ada lagi yang disebut kelompok dan ada juga yang disebut sebagai organisasi. Jadi kelompok di sini dimaksudkan sebagai sekelompok kecil individu yang berada di dalam organisasi. Misalnya di dalam kelas atau di mahasiswa ini ada kelompok-kelompok kecil lagi di dalam kelas, misalnya karena memiliki minat yang sama, hobi yang sama, ataupun kelompok tersebut terbentuk secara alami. Nah, duduk misalnya berdekatan sehingga kita membentuk kelompok dengan teman itu. Biasa juga karena kenal lewat penerimaan mahasiswa baru, kemudian nyaman dengan teman tersebut. Beberapa teman misalnya akhirnya kita membentuk kelompok di dalam kelas, di mana ini yang terus bergulir sampai misalnya semester 2, 3 dan seterusnya, tetap menjadi kelompok di dalam kelas tersebut. Itu secara alamiah. Biasa juga kelompok di dalam sebuah misalnya kelas mahasiswa ini dibentuk secara sengaja oleh dosen pengajarnya, dosen pembimbingnya. Misalnya ada tugas kelompok, sehingga diperlukan pembentukan kelompok yang dibentuk secara sengaja. Jadi ini yang dimaksud sebagai kelompok di dalam organisasi. Jadi ada organisasi yang lebih besar yang kemudian di dalamnya sekelompok orang membentuk lagi kelompok-kelompok yang berlatar belakang ada latar belakang yang sama sehingga mereka membentuk kelompok di dalam organisasi tersebut. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai apa sih itu kelompok. Pengertian kelompok di sini yang saya kutip adalah sejumlah orang yang berbagai nilai terhadap pandangan yang sama dari suatu masalah dan mengembangkan penyelesaian masalah tersebut. Jadi kelompok tersebut memiliki pandangan yang sama terhadap suatu hal. Misalnya memiliki pandangan yang sama terhadap perkuliahan, apa sih itu kuliah, apa sih itu bekerja, apa sih itu belajar dan sebagainya, sehingga mereka memiliki pandangan yang sama dan akhirnya membentuk kelompok. Begitu pula dengan solusi-solusi yang akan mereka berikan ketika menghadapi masalah dalam proses, misalnya dalam proses belajar. Makanya itu yang disebut kelompok, artinya sejumlah orang ya yang memiliki nilai, berbagai nilai, tapi memiliki pandangan yang sama terhadap suatu masalah. Kemudian pendapat kedua, kelompok terdiri atas individu-individu masing-masing memiliki suatu pola kemampuan, sifat, kepribadian yang khas. Jadi walaupun memiliki tujuan yang sama, membentuk kelompok, memiliki pandangan yang sama dalam pembentukan kelompok, akan tetapi mereka tetap memiliki ciri khas kepribadian yang berbeda. Jadi walaupun pandangannya sama tadi, tetap mereka memiliki sifat-sifat kepribadian yang khas. Nah, sebagai contoh di sini, sebuah kelas
adalah dianggap sebagai organisasi resmi, misalnya kelas atau semester 3B, semester 3 kelas B misalnya. Itu adalah organisasi resmi di dalam perguruan tinggi, tapi di dalamnya ada lagi kelompok-kelompok mahasiswa yang membentuk perkumpulan ataupun kelompok-kelompok di dalamnya. Nah, di sini banyak hal yang mendasari terbentuknya kelompok-kelompok, misalnya tadi ya di dalam kelas perkuliahan. Misalnya kenal tadi di awal menjadi mahasiswa baru, menemukan teman baru, kemudian akhirnya itu yang terus membentuk kelompok sampai pada semester-semester berikutnya. Bisa karena rasa nyaman tadi, nyaman berteman, menyambung, memiliki pandangan yang sama, akhirnya membentuk kelompok-kelompok di dalam proses perkuliahan. Bisa juga karena berasal dari daerah yang sama, misalnya sejak SMA sama-sama berasal dari SMA 1, kemudian pergi kuliah, mendaftar kuliah di kampus yang sama, akhirnya setelah proses perkuliahan kembali membentuk kelompok lagi di dalam perkuliahan tersebut. Biasa juga karena berasal dari daerah yang sama, misalnya ke Jawa kuliah atau ke Makassar kuliah, bergabung di organisasi-organisasi mahasiswa daerah, misalnya Hipermawa atau Kepmawa. Itu juga biasa karena daerah yang sama, akhirnya membentuk kelompok-kelompok yang berlandaskan dari asal daerah yang sama. Kemudian ada juga cara pandang yang sama. Misalnya kalau sekarang zaman-zaman misalnya pemilu, pilkada, kadang orang memiliki pandangan yang sama terhadap salah satu calon, memiliki dukungan yang sama terhadap salah satu calon, apakah itu calon anggota dewan ataupun calon bupati, gubernur ataupun presiden, atau bahkan calon kepala desa misalnya. Karena memiliki pandangan yang sama terhadap pandangan politik yang sama, akhirnya mereka membentuk kelompok untuk misalnya memberi dukungan pada salah satu calon. Nah, kemudian contoh yang lebih konkret mengenai kelompok-kelompok ini digambarkan di dalam kelas atau di dalam kelas mahasiswa ya. Misalnya kita sering menemui teman-teman yang berkelompok-kelompok di dalam kelas. Ada kelompok pertama yang biasanya dia rajin sekaligus pintar. Mereka ini kadang sama-sama. Jadi ada teman-teman yang rajin sekaligus pintar ini cenderung membentuk kelompok dan berteman sesamanya rajin dan sesamanya pintar. Kemudian kelompok kedua, ada juga kelompok yang rajin tapi kemampuan akademiknya biasa saja. Ada juga rajin, tiap hari datang tepat waktu, mengumpulkan tugas dengan sesuai target dosen dan sebagainya, tapi kemampuan akademiknya biasa saja. Ada juga kelompok yang seperti ini. Biasanya juga mereka berkelompok dengan karakter yang sama. Masa bodoh, ada juga kelompok mahasiswa yang seperti ini. Jadi nanti mepet waktunya, baru kumpul tugas misalnya. Kuliah juga hanya sekedar datang, duduk, diam, pulang, itu saja rutinitasnya, tidak ada perkembangan. Kadang ada juga yang seperti ini, dan biasanya mereka satu kelompok juga, masa bodoh dan cenderung memiliki kemampuan akademik yang biasa saja. Ada juga kelompok mahasiswa yang biasanya dia religius, artinya sangat taat beragama, taat beribadah, waktu sholat izin sholat misalnya, dan sebagainya. Banyak yang mereka lakukan dalam proses perkuliahan. Mereka selalu berpenampilan yang sangat religius. Kemudian ada kelompok selanjutnya yang disebut hedonis. Jadi mereka punya ciri khas penampilan yang selalu up to date, tidak pernah kehilangan update misalnya masalah fashion dan sebagainya. Jadi ada beberapa kelompok yang biasanya terbentuk di dalam proses perkuliahan mahasiswa. Ada yang rajin, ada yang masa bodoh, ada yang religius, dan ada yang hedonis. Jadi mereka cenderung punya cara pandang yang sama terhadap apa sih itu kuliah. Jadi mereka memiliki pandangan yang
sama terhadap perkuliahan. Jadi kelompok rajin pintar ini pandangannya hampir sama mengenai apa sih itu perkuliahan. Kelompok masa bodoh ini juga memiliki pandangan yang sama terhadap apa sih itu perkuliahan. Begitu pula dengan kelompok hedonis. Jadi misalnya kelompok yang rajin dan pintar ini menganggap bahwa kuliah itu adalah hal yang penting dan keinginan berprestasinya tinggi. Jadi mereka memiliki keinginan motivasi internal yang sangat tinggi untuk berprestasi. Kemudian kelompok kedua yang rajin tapi memiliki kemampuan akademik biasa saja, ini cenderung karena mereka merasa bahwa mereka wajib untuk kuliah karena orang tua mereka sudah berkorban banyak hal. Jadi mereka kuliah untuk orang tuanya. Jadi cenderung pada motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga ini kelompok yang masa bodoh. Jadi dia hanya sekedar kuliah untuk menutupi kewajiban dan tidak mau disebut sebagai pengangguran. Jadi kuliah saja untuk menutupi setelah tamat SMA ya, daripada menganggur ya lanjut saja perkuliahan. Ini yang kelompok ketiga. Kemudian kelompok religius menganggap bahwa perkuliahan adalah sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian kelompok kelima menganggap bahwa perkuliahan adalah sarana untuk mengekspresikan diri mereka. Jadi kuliah mereka pakai untuk menampilkan diri, menonjolkan diri dan sebagainya. Jadi betul-betul kuliah hanya untuk memperlihatkan penampilan. Jadi ada kelompok yang seperti ini. Karena mereka memiliki pandangan yang sama terhadap perkuliahan, saat menghadapi persoalan-persoalan di proses perkuliahan, mereka pun juga memiliki solusi-solusi yang berbeda atau hampir sama di setiap kelompok itu. Misalnya kelompok yang rajin dan pintar, ketika mereka mendapat masalah, misalnya nilainya kurang memuaskan atau ada tugas yang mendesak dan sebagainya, mereka akan langsung segera memperbaiki atau segera mengurus nilai ataupun segera mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian kelompok yang masa bodoh cenderung selalu akan menunda-nunda pekerjaannya. Jadi nantilah kita kerjakan, datang juga selalu terlambat. Misalnya tugasnya nanti mendesak, misalnya pada hari H baru dia cari contekan untuk mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Itu untuk kelompok yang masa bodoh. Kemudian kelompok yang religius tadi ya tetap selalu memiliki rasa tanggung jawab yang besar, karena itu lagi selalu berpandangan bahwa segala sesuatu itu harus dipandang dari sisi agama. Jadi ketika ada tugas dan tanggung jawab, mereka akan segera juga menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kemudian yang kelompok kelima ini yang tadi disebut hedonis, yang up to date terhadap mode dan mengandalkan penampilan dalam perkuliahannya, ini cenderung juga menyelesaikan masalah dengan kelebihan-kelebihan mereka. Jadi karena mereka biasanya misalnya ada nilainya yang error, ada tugasnya belum selesai, karena mereka misalnya cantik, penampilannya menarik, mereka akan menggunakan itu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Misalnya mendekati mahasiswa yang lebih pintar, kemudian untuk dicontek, atau bahkan menggunakan cara-cara yang lebih pragmatis seperti kasih saja uang temannya untuk dikerjakan. Begitu pula misalnya kalau dia ingin berhubungan dengan dosen karena misalnya dia punya penampilan menarik, ketemu juga dosen yang punya kelemahan di sisi itu, kalau ketemu yang bening-bening tidak bisa, sudah tidak objektif lagi, maka persoalan selesai. Jadi karena mereka punya pandangan yang berbeda terhadap perkuliahan, solusi yang mereka juga punya ketika menghadapi masalah di proses perkuliahannya juga berbeda-beda. Ada yang menganggap hal itu penting, ada yang menganggap hal itu masa bodoh, dan ada yang menggunakan penampilannya untuk menyelesaikan masalah. Kemudian itu tadi contoh ya, contoh bahwa ada kelompok-kelompok di dalam organisasi yang kita ambil contohnya saja yang paling dekat di kelas-kelas di proses perkuliahan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai 5 alasan pembentukan kelompok. Jadi tadi itu contoh mengenai kenapa sih ada
kelompok di dalam kelas-kelas, misalnya di mahasiswa. Nah, ini lebih umum. Yang pertama di sini disebutkan kenapa orang membentuk kelompok, karena kebutuhan interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial, tentu manusia akan selalu mencari hubungan dengan orang lain. Dengan membentuk kelompok, manusia dapat menyalurkan keinginan mereka. Jadi tadi yang saya sebut di awal bahwa orang membentuk kelompok biasa karena terjadi sebagai proses alamiah, atau karena memang naluri manusia itu membentuk kelompok, tidak bisa hidup sendiri-sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Jadi mau tidak mau kita akan membutuhkan orang lain. Misalnya yang paling sederhana, kita butuh makanan, tentu kita butuh petani untuk menanam padi. Kemudian kita butuh lauk, kita butuh peternak untuk lauk, kita butuh nelayan misalnya untuk ikan. Jadi kelompok tersebut terbentuk secara alamiah karena tuntutan kehidupan sebagai masyarakat sosial atau makhluk sosial. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan keamanan. Rasa aman merupakan kebutuhan pokok. Misalnya saat sekolah dibully. Ada juga teman yang misalnya saat sekolah sering dibully, tiba-tiba karena ingin membutuhkan rasa aman, dia mencari teman yang bisa melindunginya, atau cenderung nakal di sekolah. Jadi untuk melindungi, karena dia sering dibully oleh teman-teman, dia mencari teman-teman yang nakal untuk melindungi mereka. Begitu pula di organisasi yang lebih resmi. Misalnya di sebuah perusahaan, kita sering mendengar ada serikat buruh. Kenapa ada serikat buruh? Karena mereka ingin lebih kuat di depan perusahaan. Misalnya ada ancaman dipecat, ada ancaman gaji tidak naik dan sebagainya. Mereka membentuk serikat buruh sebagai sarana untuk menyuarakan keinginan mereka. Karena kalau mereka bersuara satu persatu, misalnya menghadap ke pimpinan satu persatu untuk menuntut kenaikan gaji atau pembatalan pemecatan, itu tidak cenderung kuat, mereka hanya akan diabaikan. Makanya mereka membentuk serikat pekerja atau serikat buruh untuk lebih kuat di dalam menghadapi perusahaan. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan status. Jadi alasan pembentukan kelompok ketiga ini adalah status. Misalnya ingin eksis, membuat geng-geng misalnya, atau ingin eksis misalnya ingin bergabung ke geng-geng. Misalnya tadi geng hedonis di kampus karena merasa bahwa bangga kalau berpenampilan menarik. Ada juga orang-orang yang akan ingin sekali bergabung di kelompok tersebut. Ada juga yang karena ingin disegani, misalnya bergabung ke geng-geng motor, geng-geng anak nakal, karena mereka ingin disegani oleh orang-orang kalau bergabung di geng-geng yang memiliki track bahwa mereka adalah geng-geng yang disegani. Kemudian ada juga kelompok yang terbentuk karena kedekatan tempat kerja. Biasa karena misalnya sering ketemu di angkutan umum, ke perjalanan, ke kantor kita berdekatan, akhirnya membentuk kelompok. Bisa juga karena tempat duduk atau ruangan kerja di dalam kantor itu berdekatan. Awalnya hanya karena bercerita, gosip-gosip dan sebagainya, akhirnya lama-lama terbentuk kelompok. Kemudian yang kelima, yaitu memiliki tujuan yang bersama yang diutarakan secara langsung. Tadi itu secara tidak langsung ya, karena ada proses sosial, ada keamanan, kebutuhan akan keamanan, ada kebutuhan akan status, ada karena dekat tempat kerja. Yang terakhir ini karena dia utarakan langsung, bro, saya pengen sekali ke Bali misalnya, saya mau sekali ke Bali. Tiba-tiba teman yang lain menyahut, oh iya saya juga mau. Nah, karena komunikasi tersebut akhirnya kita membentuk kelompok rekreasi, di mana kelompok ini nanti misalnya untuk pergi rekreasi bareng ya. Jadi karena diutarakan, bisa juga kita membentuk kelompok karena kita sampaikan kepada teman keinginan kita, tujuan kita, dan ternyata teman ini juga memiliki tujuan dan keinginan yang sama, sehingga secara tidak langsung kita membentuk kelompok dari proses kita mengutarakan. Selain tadi proses-proses yang terjadi secara alamiah atau naluriah, maupun yang disengaja tapi tidak
kita ungkapkan secara langsung kepada kelompok-kelompok kita. Nah, saya rasa cukup untuk pertemuan ketiga teori organisasi. Tetap teman-teman atau adik-adik mahasiswa tetap mengisi kolom komentar di YouTube nama, NIM, dan kelas sebagai nanti dasar saya untuk memberi absen. Jadi tetap adik-adik nonton secara full, jangan di skip karena ada beberapa informasi yang saya sampaikan melalui video ini. Sekali lagi saya ingatkan bahwa adik-adik dibutuhkan kesadarannya untuk belajar. Kami hanya melempar materi seadanya. Nanti adik-adik yang menggali, menganalisa sehingga menemukan hal-hal baru di dalam materi yang disampaikan oleh dosen. Jadi mahasiswa itu tidak disuapi lagi materinya. Kita hanya memberikan kerangka-kerangka pikir. Nanti mahasiswa sendiri yang terus mencari materi-materi ataupun menganalisa materi yang disampaikan oleh dosen untuk lebih meningkatkan kemampuan akademik dan pengetahuannya terkait mata kuliah tersebut. Jadi sekali lagi terima kasih. Jangan lupa di komentar nama, NIM dan kelasnya untuk saya absen nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.